Siapa yang akan kemudian diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 ditentukan oleh sikap ketua umumnya yakni Megawati Soekarnoputri. Mari kita simak cuplikan pernyataan Ahok saat berbicara dengan Megawati. Ya, ini yang menurut Ahok ini yang dikatakan Bu Mega nggak pernah maksa. Bu Mega cuma bilang kalian itu udah baik berdua, artinya Ahok dengan Jarot. Ini kan udah terlanjur Bu, itu jawaban Ahok. Kemudian disebutkan lagi, sekarang namanya udah Ahok Heru, mau ganti bagaimana? Kalau kemungkinan ada kemungkinan gagal, kami jalan terus. Ya Pak Putu, ini pernyataan Ahok ketika berbicara dengan Ibu Mega. Ya. Dekat-dekat haula ya itu pokoknya bertemu Ibu Mega itu. Kami juga memahami dinamika di lapangan selama 1 pekan ini sebetulnya Pak Ahok dan PDI juga sedang saling mendekat gitu ya. Pak Ahok dan PDI. Kita kan juga harus mengatakan dengan jujur itu walaupun Pak Putu merasa Ahok sedang berdiri di dua sebetulnya positif thinkingnya bagi teman Ahok adalah ketika Golkar sudah didapat, mungkin PDIP mudah-mudahan mau juga ikut di jalur perseorangan gitu ya. Kalau bagi teman Ahok gitu ya. Yeah. Karena pertanyaannya sederhana, kenapa Golkar ikhlas, Nasdem ikhlas, masa PDIP nggak ikhlas gitu misalnya. Nah kalau itu yang terjadi kemudian bagian dari komunikasi politik yang dibangun sama Ahok, ini akan dahsyat betul ini. Kawan-kawan punya libido politik yang tinggi, jaringan relawan ini akan makin kenceng, partai juga makin kenceng. Saya kira Pak Mardhani akan kerepotan juga menghadapi Ahok. Kita makin senang, Pak sparring partner makin tangguh, makin baik buat kita. Iya. Tergantung bagaimana buat kemudian kita, Pak kandidat Ahok yang mau lainnya. tadi kan saya bilang mau jalur independen, mau didukung parpol, itu haknya Pak Ahok dan parpol tentunya berhitungnya. Tapi kami PKS dengan memahami kontestasi bahwa demokrasi itu adalah bagaimana kontestasi yang seimbang, tetap akan berusaha keras mencari format untuk mengajukan calon yang dapat menyaingi Pak Ahok, baik integritas, kapasitas dan elektabilitas. Sedang bekerja. Calonnya dari internal PKS atau dari luar PKS sih? Kita mengedepankan calon dari internal, mengeluarkan opsi internal. Pokoknya yang bisa tadi integritas, siapapun, kapasitas, elektabilitas untuk bersaing secara sehat. Teman-teman DKI ini kan posisinya hampir seperti pilpres. Nggak bikin form? Bentar lagi lah gitu ya. Ini kita akan buat. Intinya ketika kita bisa menunjukkan kepada publik betapa kontestasi di DKI tidak ada unsur sara, tidak ada unsur rasis, tidak ada unsur, tetapi yang terbaik demokrasi kita tampilkan di DKI itu menjadi pembelajaran yang sangat baik. Dan dari awal PKS mengatakan Pak Ahok bagus. Kita tidak punya catatan apapun kecuali bahwa kita ingin melahirkan tandingan yang sepadan, begitu ya, yang seimbang. Di seluruh komunikasi politik itu yang dibangun oleh Pak Gubernur Ahok sekarang dengan PDI dan yang lain-lain harus sudah tuntas di awal Agustus. Oh ya, karena pendaftaran karena pendaftarannya perseorangan tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus. Tanggal 3 sampai 7 Agustus. Artinya kalau sudah terlanjur kemudian didaftarkan lewat jalur perseorangan, maka sudah tidak bisa lagi pindah kemudian ke partai politik. Calon perorangan didaftarkan lebih dulu daripada calon partai. Sehingga keputusan apakah memakai tiket pesawat, apa memakai tiket bis atau apa begitu, itu di awal. Tinggal 1 bulan lagi ya, bulan Juli gitu akhirnya ya. Kami masih punya cuplikan pernyataan Ahok. Mari kita simak berikut ini. Pak Ahok nggak bahas. Pak, selain makan ngapain Pak? Enggak, cuma ini doang. Pak, gimana berarti? Ini teman Jokowi. Oh gitu. Terus Pak? Udah, Pak. Teman Jokowi ini orangnya Bu Mega. Iya, iya ini selalu di depan umum Pak Ahok itu menyatakan ya orangnya Bu Mega lah gitu. Iya. Saya kira tidak ada yang membantah kedekatan hubungan itu. Dan saya juga saya kebetulan ikut haul itu. Menurut saya bahasa tubuh Ibu Mega itu memperlihatkan Ahok ini mungkin nakal, tapi ini anak baik, kira-kira begitulah. Kira-kira gitu menurut saya. Sehingga kalau orang seperti Ibu Mega bilang ini teman Jokowi, tetapi orangnya Bu Mega. Saya rasa itu sebuah sinyal yang bisa jadi main-main, tetapi juga kan itu bisa berpengaruh. Yang ingin saya katakan, saya mau nyambung dari Pak Putu tadi. Komunikasi politik sekarang ini kan sangat intens untuk kemudian bertemu dalam pilihan yang kita sebut saja bertemu pada pilihan yang menurut akal sehat. Kira-kira begitulah pada akhirnya.
Lalu kalau nanti akal sehat itu bertemu, orang akan berbicara tentang apakah kita berjuang ini aspirasi partai politik, aspirasi elitnya, ataukah aspirasi masyarakat di bawah. Kan itu kira-kira akan ketemu. Ketika sudah ketemu di situ, maka orang akan kemudian, udahlah, walaupun melalui jalur independen orang seperti Ahok, kita jadi pendukung deh, tidak perlu jadi pengusung. Kira-kira begitu. Karena akal sehat juga akan mengatakan, kalau betul Ahok akan memenangkan ini lalu kemudian kinerja bagus sampai tahun 2019, ini kan juga kampanye tahun 2019 yang juga besar untuk mereka sebetulnya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi waktu untuk partai politik paling tidak 1 bulan begitu ya. Agustus harus jalan dengan sesuatu. Jadi kalau mau balik ke pernyataan Mas Philip tadi, jangan terlambat lagi gitu. Ya, saya betul begitu. Kalau sebetulnya ya saya setuju. Cuma memang kalau saya sih masih mengharapkan Ahok sudah punya basis nih, teman Ahok yang dari masyarakat non partai. Kalau itu bisa digabungkan dengan partai politik yang mencalonkan dia dan kalau dengan dengan artinya PDIP, mendukung begitu. mendukung dan mencalonkan itu jauh lebih baik. Gitu. Mungkin kan, nggak itu ya? Nanti kan tinggal mengkomunikasikan caranya. Kalau misalnya dikhawatirkan nanti Ahok dibilang pelin-pelan dan lain-lain, menurut saya Ahok itu kita udah tahu dia dari Golkar pindah ke Gerindra, sehingga menurut saya konsistensi Ahok itu bukan pada pindah-pindahnya, tapi pada tujuannya. Oh, pada tujuan. Bahwa tujuan dia adalah membuat sesuatu menjadi lebih baik di dalam hal ini Jakarta. Kalau itu dia harus lewat independen, dia akan lakukan. Kalau itu harus lewat PDIP, dia akan ambil PDIP. Kalau dia harus lewat Golkar, dia harus lewat Golkar. Jadi saya nggak melihat kekhawatiran kalau Ahok dibilang akan pelin-pelan dan lain-lain. Ini kan soal masalah bagaimana berkomunikasi dan bagaimana mengatasi ego. Itu soal Ahok. Tapi kemudian dalam analisa Mas Philip, mungkin nggak dia tetap di jalur independen? Iya, sangat mungkin. Yang sekarang dia punya jalur independen. Iya, dan saya kira sangat mungkin karena dari sisi KTP dan dengan kondisi yang semakin semakin dekat dengan PDIP, semakin dekat dengan Golkar sekarang ini, mungkin nggak dia akan tetap bertahan di independen? Sekarang kan bolanya ada di Ahok sama Bu Mega. Betul. Bolanya ada di Ahok sama Bu Mega. Dan kita tidak tahu apa yang dipikirkan di Bu Mega dan Ahok gitu. Tapi saya kira Ahok dengan tanpa PDIP dia tetap akan independen. Kalau bisa dengan PDIP, menurut saya itu akan serve the best interest juga buat partai dan buat pemilih. Mungkin kita tidak bisa menduga apa yang ada di dalam pikiran Ibu Mega, tetapi saya kira ada beberapa presiden politik yang bisa jadi bacaan. Bayangkan untuk Pilpres, endorse Jokowi, itu langsung berkaitan dengan kepentingan ego seorang Ibu Mega sebagai ketua parpol untuk kemudian menjadi calon presiden, bukan? Ahok tidak ada kaitannya untuk mengatakan bahwa saya mau jadi gubernur DKI. Kemungkinan itu terbuka karena ada sejarahnya. Jadi kalau kita mau baca, ini baca pikiran Ibu Mega, kalau hubungannya masih baik, mungkin juga pada suatu saat dia akan bilang, ya kita pendukung. Udah, kan gitu. Walaupun 28 kursi. Makanya, Mbak, ini urusan gengsi sebetulnya. Serius. Ego. Ini urusan gengsi, urusan ego gitu. Coba lah begini. Partai politik merasa gengsinya tinggi kalau kemudian tidak melalui jalur partai gitu kan. Atau komunitas-komunitas relawan ini merasa harga dirinya tinggi lalu menafikan partai gitu kan. Walaupun kalau misalnya publik bertanya kepada teman Ahok, kita pasti konsisten pengen dari jalur perseorangan. Tapi goal kita sebetulnya kan untuk mensejahterakan rakyat dan meminta Ahok jadi pelayan mereka gitu. Nah kalau memang itu goalnya, maka semua pihak harus menurunkan gengsinya. Lebih cocok jadi ketua partai teman Ahok. Semua pihak harus menurunkan gengsinya gitu. Karena kalau kemudian gengsinya kita turunkan satu tingkat masing-masing, kemudian kita kepentingannya bertemu, itu mengerikan betul itu. Seperti kasus Jokowi kemarin muncul jadi presiden, itu kan relawannya luar biasa, partainya luar biasa bertemu. Dan itu kontestasi yang akan sangat dahsyat betul di Jakarta ini. Tapi ada catatan kecil ya. Kadang-kadang kita melihat kontestasi Pilgub DKI dengan Pak Ahok itu dalam kacamata nasional ya. Teman-teman kebetulan karena kita dari partai politik di pusat, komunikasi dengan teman-teman DPW DKI juga jalan. Alek-alek anggota DPRD DPRD DKI pandangan terhadap Pak Ahok punya beberapa catatan, termasuk dari teman-teman PDIP sendiri ya. Mulai dari kasus diskresi dalam beberapa hal, reklamasi, kemudian kasus sumber waras, ada sumber waras kedua katanya dan seterusnya. Maksud saya haknya teman-teman DPRD ya, karena dia setara ya. Ahok ini kadang-kadang pandangan DPRD nggak didengar gitu. Kalau kami sangat mendengar
apa aspirasi dari teman-teman DKI. Sampai sekarang DPP tidak bermain apapun. Kalau ada pertanyaan itu masih domainnya DPW DKI. Monggo DPW DKI kaji, buat pertimbangan, buat analisa, buat komunikasi, kemudian datang kepada kami dengan 2. Nah, kami tidak boleh keluar dari 2, tapi yang pilih kami di DPP. Jadi itu sebabnya PKS masih Betul, yakin akan mengusung orang calon lain. Kami termasuk misal DKI itu mayoritasnya 32% orang Jawa, 27% orang Betawi, 22% orang Cina, dan itu semua data jadi itu pertimbangan kita PKS, pertimbangkan. ya. Jadi ada data on media, tapi ada on field. Nah, on field ini teman-teman kami punya DPRA, kami punya Korwe, koordinator RW, semua bekerja. Nah, data ini sedang dan kita ingat, kita di DPP not a word, tidak pernah minta maaf. Saya nih tak pernah menyebut nama Pak Yusril, nggak pernah. Tidak ada. Buat kita belum satu nama pun, hatta dari internal pun belum ada. Karena buat kami, ayo, ini ketika kita partai politik tengah disorot, tadi kita ditampar bolak-balik nih gitu. Nah, ayolah. From the best gitu. Ayo kita kuat seluruhnya, mulai dari ranting kita bekerja terus. Nah, jadi kita kalau, berharap partai-partai lain melakukan yang sama. Jadi kalau mau singkat Pak Mardhani, 1 bulan lagi, kapan kira-kira mau deadline mengusung orang? DKI itu cepet. Karena semuanya connected, semuanya reachable, karena mudah gitu loh. Datanya juga lengkap dan penduduk DKI itu mudah untuk sejangkauan perjalanan kaki gitu ya. Jadi gitu sudah loh. artinya sebelum Agustus. 3 hari katanya gitu ya. Sebelum Agustus itu ya. Kita akan kembali untuk Anda selepas jeda berikut.